milik Allah Azza wa Jalla, atas segala kenikmatan, atas segala karunia. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesehatan, kesehatan yang kita gunakan untuk kebaikan. Kebaikan itu adalah menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i, tidak ada yang bisa menandinginya apabila orang yang mengerjakannya memiliki niat yang benar. Dekna arak nandingin belajar ilmu agama niki lamun tetu kena niata. Murid Imam Ahmad bertanya, qalu kaifa dzalik? Apa maksudnya niat yang benar dalam menuntut ilmu? Simbeno kena niat si kena nuntut ilmu. Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Salah satu hukuman yang paling berat didapatkan oleh seorang hamba adalah hukuman kebodohan. Makanya dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ayyu uqubatin asyaddu ala ahlil jahli an yadhhaba ahlul ilmi. Hukuman yang paling berat bagi orang-orang yang bodoh adalah hilangnya orang-orang yang faham dan berilmu tentang agama. Dia semakin bodoh, dia semakin tidak tahu, semakin tidak mengerti tentang agamanya. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini para jamaah kita kembali bisa belajar, pelajari menuntut ilmu. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita membaca satu hadis yang berkaitan dengan masalah kurban. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia oleh sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu, menantu beliau sallallahu alaihi wasallam, sekaligus anak dari pamannya, sepupunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ashabus sunan. Beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Nabi SAW menyuruh kita an nastashrifal aina wal udhun, agar kami memperhatikan telinga dan mata dari hewan kurban. Wala nudahhi bi awra', agar jangan sampai kami berkurban dengan yang buta sebelah. Wala muqabalah, jangan sampai berkurban dengan hewan yang terpotong telinganya dari depan. Wala mudabarah,
jangan berkurban dengan hewan yang terpotong telinganya dari belakang. Wala kharma, jangan berkurban dengan hewan yang telinganya berlubang, telinganya tepong. Wala tharma, dan jangan juga berkurban dengan hewan yang giginya ompong, gigi depannya ompong. Apa bahasa anta? Conga. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada beberapa poin dalam hadis ini. Poin yang pertama adalah hewan-hewan yang disunnahkan pada hewan kurban. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada beberapa ciri hewan yang disunnahkan. Beliau mengatakan dalam kitab Raudatut Talibin, ini kitab yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, far'un fi sifatil kamali fil udhiyati, pembahasan tentang sifat-sifat yang sempurna pada hewan kurban. Nah, jadi di sini kita akan sebutkan beberapa ya binatang kurban, hewan kurban yang itu disunnahkan sifat-sifatnya dalam madhab Syafi'i. Satu, yustahabbu litadhiyatil asman wal akmalu hatta inna tadhiyata bisyatin saminatin afdalu min syataini dunaha. Disunnahkan hewan kurban itu yang paling gemuk. Temita si paling lemu. Aku kepeang ndek lemu Ustaz. Milih temita sampai lemu lagu kepeang nu kurus bener tak ada. Milih ente bembe beli lemu. Mah lagu kepeang nu kurus-kurus. Bener tak ada payu. Bahkan ini kata Imam Nawawi, bahkan berkurban dengan satu ekor kambing yang gemuk lebih utama daripada berkurban dengan 2 ekor kambing yang tidak gemuk. Berkurban tengorban ngadu sai bembe lemu, kata Imam Nawawi lebih afdal daripada 2 kambing yang tidak gemuk. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Syafi'i, istiktharul qimah fil udhiyati ahabbu ilayya min istiktharil adad. Semakin banyak harganya, semakin mahal dia hewan kurban itu, kata beliau, lebih aku cintai daripada jumlahnya banyak. Jadi kata Imam Syafi'i, semakin mahal itu lebih bagus daripada dia banyak. Lagu kurus-kurus ngono. Nah, kemudian beliau mengatakan wafil itqi aksuhu, beda kalau memerdekakan budak, kata beliau. Namun memerdeka yang budak, dia harus budak anu lemu. Dulu di zaman Nabi maksudnya ini kan memerdekakan apa budak. Kalau budak itu lebih besar pahalanya, budak itu banyak daripada dia apa gemuk. Jelas yang pertama para jamaah.
Al-Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, ya, ini ayat yang sering kita dengar, wa may yu'azzim, surat Al-Hajj, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya satu. Kemudian dalilnya Imam Syafi'i dua, hadis Bukhari. Beliau meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari dari Abu Umamah ibn Sahal radhiyallahu anhu, qala kunna nusamminul udhiyata bil Madinah. Kami, ya, menggemukkan hewan-hewan kurban itu di kota Madinah. Wa kana al muslimun yusamminun, dan para sahabat juga menggemukkan hewan-hewan kurban mereka. Nah, ini dalilnya Imam Syafi'i mengatakan, ya, sunnahnya kurban itu yang paling gemuk. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua dalam madhab Syafi'i, afdaluhal badanah, thummal baqarah, thummal da'nu, thummal ma'zu. Dalam madhab Imam Syafi'i diperinci para jamaah. Yang paling utama onta. Lagu Indonesia ndara tadah mbel yang ngatakin dait onta nang kay me. Hah? Gambar doang mau teh para jamaah. Ring ngombe kira-kira arah ke onta di Indonesia. Arah. Lagu le kebun binatang tahu na. Ya nanti mungkin sehari itagin beli neruan, beli mahal. Ya, dalam madhab Syafi'i yang paling utama apa? Onta, kemudian sapi, domba jantan, kambing jantan. Ini urutannya dalam madhab Syafi'i. Lagu jarang itu ngorban ngadu kibas nang deh. Jarang. Lamun teu bermadhab Syafi'i bercoba ya ini juga. Ya, sapi kemudian apa? Onta, sapi, domba jantan, kemudian kambing jantan. Kemudian kata beliau, lihat nih para jamaah, wa sab'un minal ghanami afdal min badanah au baqarah alal asah. Dalam madhab Syafi'i, pendapat yang paling benar katanya, 7 kambing itu lebih utama dari seekor onta. Ya, dan lebih utama daripada seekor sapi. Lagu pitu ya, 7 kambing kita kurbankan. Baik. Sifat yang ketiga, afdaluhal bayda. Dalam madhab Syafi'i, warna hewan kurban itu yang paling utama yang putih. Warnanya apa? Putih. Ya, ntar sampai putih. No, menekanya bapak ntar sampai putih ini Ustaz mau beta dah. Betul ulah itu miteruan ini ngimpor. Nah, dalam madhab Syafi'i, afdaluhal bayda kata Imam Nawawi, yang paling utama warnanya putih. Summal afra, kemudian apa namanya? Putih yang tidak terlalu terang itu apa namanya? La yasfu bayaduha, itu nama afra, allati la yasfu bayaduha, kuning-kuning apa putih kekuningan. Apa? Putih tulang. Nah, seperti itu, kira-kira seperti itu.
thumma sauda, kemudian hitam. Ini dalam madhab Syafi'i para jamaah. Ya. Kenapa? Jadi Nabi SAW sebutkan dalam hadis Bukhari dan Sahih Muslim, dahan Nabi SAW bikabshaini amlahain. Ini dalilnya. Nabi SAW berkurban dengan 2 domba yang amlah. Nah, dalam madhab Syafi'i mereka mentafsirkan amlah itu al-bayadul khalis, putih tok, darak warna lain. Jelas para jamaah? Ini tafsiran. Tapi pendapat yang lebih kuat, al-amlah itu adalah warna putih yang dicampur dengan warna hitam, tapi warna putihnya lebih dominan daripada warna hitamnya, dengan dalil hadis Aisyah dalam Sahih Muslim, anna Nabi SAW amara bikabshin yaqa'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin. Nabi SAW merintahkan berkurban dengan domba, ya, cupaknya hitam, warna lututnya hitam, sekitar matanya hitam. Ya gue lamun tepeta warna ngani paranita nyenye wah dagang ngorban apa demi warna ini yang mana? Berarti dalam madhab Syafi'i warna yang paling utama itu apa? Putih bersih. Putih bersih ri. Ya. Kemudian apa? Putih itu, ya putih yang tidak tidak ngejreng itu, ya putih-putih tulang, putih kekuningan. Al-afra, kemudian as-sauda, baru warna hitam. Nah, kemudian yang keempat, sifatnya ini yang sifat yang keempat, at-tadhiyatu bidzakari afdal minal unsa 'alal madhhab wa huwa nassuhu fil Buwaiti wa haka an nass Syafi'i rahimahullah. Berkurban dengan yang jantan lebih utama daripada berkurban dengan yang betina. Sampi mama lebih utama dengan sampi nina. Bembe domba kambing jantan lebih utama daripada kambing domba betina. Meskipun boleh para jamaah, tapi ini berbicara tentang al-afdaliyah dari sisi keutamaan. Jelas para jamaah? Nah, ini dia di dalam madhab apa? Syafi'i. 4 sifat dan ciri hewan yang dikurbankan. Abu Hirzi nomor saya. Nomor saya onta nanang kaya. Sifat nomor saya. Paling lemu. Abu Ghazi ngombe tadahna. Nomor 2 kah? Paling utama onta, terus sapi, 3 kambing apa? Itu kambing dong. Terus domba jantan, kemudian kambing jantan. Itu yang sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ring we tadah kita lu. Kajian. Warnanya putih. Masya Allah. Tapi nggak tentu bagus imarat yang dari warna siku putih. Kenapa dengan coklat mulai aja baru kah? La ilaha illallah. Tuan Jul. Udah bedang nang kajana. Ampun ngono. Si keempat tuh. Hah?
Sifat yang keempat, berkurban dengan yang jantan lebih utama daripada yang betina. Nah, ini dia 4 sifat kurban yang disunnahkan di dalam madhab Syafi'i. Poin kedua dalam hadis ini, yastadillu al-fuqaha bihadzal hadis 'ala al-'uyubil makruhati fil udhiyah. Para ahli fikih berdalil dengan hadis ini atas cacat-cacat yang dimakruhkan dalam hewan kurban. Jadi hadis ini yang kita sebutkan tadi, cacat itu yang terpotong telinganya dari depan dengan julu, terpotong robek telinganya dari belakang, telinganya berlubang tepong, ya, giginya gigi depannya ompong. Ini cacat yang hukumnya makruh. Adapun cacat yang menjadikan hewan kurban itu tidak sah, ada pembahasannya hadis Barra ibn Azib, arba'un la tajuzul adahi. 4 ya sifat yang tidak boleh ada pada hewan kurban, yang tidak sah. Ada 4. Oke, saya nyebut lamun ara 4 ini ndik sah hewan kurban. 4 cacat ini nggak sah dia. Tapi yang kita sebutkan tadi itu adalah cacat yang sifatnya apa? Makruh. Pak Guru? Pak Guru. Pak Rusli? Buta sebelah. Al-awra al-bayyinu awaruha. Buta sebelah. Abu Hirzi? Al-arja al-bayyinu arajuha. Pincang sebelah. Apalagi 2. Apalagi hilang na yastoi benar tak ada. Ndak sah. Yang ketiga, yang sangat kurus, wal kasiratul lati tunqi. Kurus, yang sangat kurus sampai tidak memiliki tulang sumsum, sampai tidak memiliki sumsum tulangnya, saking kurusnya. Itu ibarat dari Nabi, sampai dia tidak memiliki sumsum tulang, saking kurusnya. Kemudian wal maridul bayyinu maraduha, yang sakit jelas sakitnya, sakit kudis, jelas sakitnya, ini enggak sah. Ini 4 yang tidak sah. Adapun yang disebutkan di sini adalah yang menjadikan hewan itu apa? Makruh. Baik. Satu apa tadi? Yang terpotong telinganya dari depan, terpotong telinganya dari belakang, kemudian telinganya berlubang, kemudian giginya depannya ompong. Kemudian ditambah lagi dengan 4 catat yang lain. Dikatakan al-adba, hilang telinganya, terpotong telinganya, atau rusak satu tanduknya. Polak tangge. Ini sah, tapi makruh. Sebagaimana dalam hadis, naha an yudahhi bi a'dabil qarni awil udhun. Hadis Ali, Nabi SAW melarang berkurban dengan yang terpotong satu telinganya, ya, atau patah tanduknya. Kemudian al-batra minal ibil wal bakari wal ghanam,
yang terpotong ekornya, polong elongna, au ba'duhu atau sebagian ekornya hilang, elongna jama hilang, jama elong ini makruh, atau sebagian ekornya hilang, fatukrahut tadhiyatu biha, ini makruh berkurban dengannya. Kemudian yang lain, ma quti'a zakarhu qiyasan 'alal adba, wa amma quti'a khasyataini faqad falaysa bi'aibin. Yang terpotong apa namanya, kemaluannya. Misalkan ada binatang terpotong kemaluannya, ini juga makruh. Akan tetapi kalau yang terpotong adalah apa bahasa anta, dikebiri, bantot, nah, ini hukumnya adalah boleh para jamaah, tidak makruh. Kenapa? Disebutkan dalam suatu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW kana arada an yudhi, ishtara kabshaini azimaini saminaini aqranaini amlahaini mawju'ain. Nabi SAW tatkala ingin berkurban, beliau membeli 2 ekor domba yang besar, gemuk, bertanduk, amlah, warnanya putih campur hitam, mawju'ain, yang dikebiri, teban bantot. Kemudian fadzabaha ahaduhuma an ummatihi, Nabi sembelih salah satunya untuk umatnya. Nabi berkurban untuk siapa? Umatnya. Liman syahida lillahi bitauhid, bagi yang bersaksi untuk Allah dengan tauhid. Wa syahida lahu bil balagh, yang bersaksi bagi Nabi SAW dengan bahwasanya beliau telah menyampaikan risalahnya. Baik, yang berikutnya, ma suqitat sanayaha, ma saqatat sanayaha aw ghairuha min asnaniha, yang jatuh saniyah, gigi taringnya. Gigi taring. Kalau yang tadi itu gigi depan, congang gigi julu. Tapi kalau ini namanya al-hatma, tadi yang tadi itu namanya sarma. Ini beda-beda bahasa dalam bahasa Arab. Ya, ini juga hukumnya makruh untuk dikurbankan. Baik. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali mengingat ucapan Ibnu Abbas itu. Ya, secara ringkas ada 3 sifat hewan kurban itu. Kalau Ibnu Abbas cuma 3 sifat. Imam Syafi'i berapa tadi? 4. Kalau Ibnu Abbas al-istisman wal istihsan wal isti'zam. Kata Ibnu Abbas, al-istisman, cari yang gemuk. Wal istihsan, cari yang bagus. Itu penjelasannya Imam Syafi'i, itu kaitannya di situ dengan warna juga. Wal isti'zam, cari yang besar dan cari yang mahal. Jelas? Abdurrahman. Baik. Kemudian ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Faedah berikutnya
atau poin berikutnya dari hadis yang mulia ini. Az-zabhu min sya'airil Islam. Sembelihan kurban itu termasuk dari syiar Islam. Wa ma yuqaddimuhu al-'abdu li rabbih yanbaghi an yakuna qayyiman wa mu'jiban. Yang dipersembahkan oleh seorang hamba harus, bukan harus, sepantasnya, seharusnya dia itu bernilai, berharga dan bagus. Maka para jamaah, lamun temele ibadah niki ndak setengah-setengah, lamun memang arak kepentah, jangan cari yang jangan cari yang kurang-kurang, cari yang lebih kalau dalam urusan akhirat itu. Lihat, kalau kita minta surga, minta surga Firdaus. Demikian pula ketika kita ibadah, persembahkan ibadah itu secara totalitas, maksimal, sungguh-sungguh, pacu-pacu. Dendek setengah-setengah. Tuna kayak yang no jatuh. Nih sekene bisi kurangan buku beli. Ya. Dia ini syiar agama Islam. Makanya khotal iman azani Allah wa iyyakum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan ya, wal ajru fil udhiyati ala qadril qimati mutlaqan. Pahala kurban dilihat, ditinjau dari sisi berharganya hewan kurban tersebut. Pahala kurban dilihat apa? Dari sisi semakin berharganya hewan kurban tersebut, semakin mahal semakin besar pahalanya. Makanya dahulu para sahabat itu berlomba-lomba di antara mereka siapa yang memiliki kurban terbaik. Tapi ingat para jamaah, berkurban ini bukan ajang untuk pamer. Kurban ini bukan ajang untuk apa? Menunjukkan saya yang paling bagus hewan kurban saya, enggak. Tapi kurban ini mengajarkan kita tentang apa? Nilai keikhlasan dan tauhid. Allah mensyariatkan kurban ini agar kita bertauhid, agar kita ikhlas. Makanya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupnya, matiku untuk Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka kita belajar ikhlas dari kurban ini berjamaah. Tidak perlu sebenarnya nama kita harus orang tahu. Ketika kita berkurban, tidak perlu orang tahu kita sudah ngurban. Dia perlu tahu para jamaah. Yang penting Allah tahu kita ini ikhlas. Yang penting kita ikhlas. Hati kita bersih dari riya, sum'ah dan yang lainnya. Apa gunanya kurban? Sudah ngeluarkan duitnya mahal, wah beli mahal, kepeng duit, lagu ndak ikhlas. Lamun harap berketahuan saya sampai ni pada aku yang ndak macam-macam pernyaan. Nindek be. Lamun ngorban luri badak hudri ini. Sebut nari kembokang. Jangan ditampakkan ikhwat iman. Apalagi ya, sekarang kadang sedekah itu diumumkan.
umumanga sedekahno para jamaah. Cukup malaikat nyatetna jari wah. Selesai urusan para jamaah. Timak ndek catat ya isi panitia sedekah ngono angkuna. Lah ku malaikat nyatetna Allah nawa. Sekarang tugas kita ini menjaga nilai keikhlasan. Ikhlas itu sulit, ikhlas itu berat. Bukan main-main keikhlasan ini para jamaah. Sekelas tabi'in yang bernama Sufyan ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku obati, aku terapi, aku perbaiki dari urusan niat. Sulit ikhlas ini. Makanya banyak ibadah ini disyariatkan, salah satu tujuannya adalah mengajarkan kita nilai keikhlasan. Maka kita belajar ikhlas dengan berusaha menyembunyikan ibadah kita. Makanya lihat Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang membaca Quran itu diam-diam ibarat orang yang sedekahnya diam-diam. Ustaz membaca ranteng korban nyebuk-nyebuk, wah adik ini kok kurban. Lalu narak ngetoan ide CP sampai nih, wah sebut hamba Allah jari wah. Iya. Nggak perlu orang tahu. Ini kelas sekek sampai ini lemu mana saya pena kan itu kadang manusia ini benar pada jamaah ya setan ini pintar nanti apa yang terjadi terus saya pena ama ini datangin nih lah ida paling baik sampai ndak korbanukah paling lu empat nendah wah ikhlas ngone ikhlas itu para jamaah disanjung ujub kita hancur pahala kita. Kita kembali pada jamaah. Jadi ya sepantasnya hewan kurban itu adalah apa? Yang bernilai, yang berharga. Semakin mahal dia dan semakin besar pahalanya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kaitannya dengan mempersembahkan yang berharga ini dalam bersedekah kita dituntut untuk menyedekahkan yang kita cintai. Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Udhiyah ini, kurban ini kapan disyariatkan para jamaah? Pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun itu juga disyariatkan Salatul Idain. Apaan Salatul Idain? Salat 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian pada tahun kedua Hijriyah ini juga ya disyariatkan apa? Zakatul mal. Ini ya apa namanya? Tahun pensyariatannya. Dan perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kadang kita bertanya, Ustadz, apa keutamaan dari berkurban ini? Ibnul Arabi menyebutkan tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan keutamaan berkurban. Cuma satu sunnahnya, Nabi yang mempraktekkan, para sahabat yang mempraktekkan, sudah cukup itu. Adapun hadis yang berbunyi ya dari Aisyah radhiyallahu anha,
ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min hiraqati damin. Tidak ada amalan yang lebih utama pada hari raya Idul Adha yang paling dicintai oleh Allah daripada menumpahkan dan mengalirkan darah. Ini hadis yang dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Kemudian juga hadis bikulli sya'ratin hasanah, setiap satu rambut hewan kurban itu satu pahala. La ilaha illallah. Bepira kulit bulan sampi ni ke berapa banyak rambutnya kambing, rambutnya domba, rambutnya sapi itu. Kalau hadis ini sahih para jamaah, luar biasa banyak pahala kita. Bunyi hadisnya ini ketika ya Nabi SAW ditanya oleh Zaid bin Arqam, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, kurban apa ini katanya. Dijawab oleh Nabi, sunnatu abikum Ibrahim, ini adalah sunnah Nabi Ibrahim, bapak kalian. Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan, ya Rasulullah, fama lana fiha, apa mau ngorban ini mana? Apa yang kami dapatkan dari kurban ini? Bikulli sya'ratin hasanah, satu rambutnya itu satu pahala. Tapi hadis ini dhaifun jiddan, sangat lemah sekali ya. Kadang kita ini semangat mengeluarkan harta kita kalau ada pahala yang besar, tapi kita mengikuti sunnah dua nabi para jamaah, bahkan seluruh para nabi dan para rasul. Umat itu likulli ummatin ja'alna mansakan, setiap umat itu kami jadikan mereka sembelihan untuk mereka berzikir kepada Allah. Sunnah para rasul, sunnah para anbiya, itu yang menjadikan kita ya berkurban, karena itu merupakan sunnah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sudah azan ini? Azan deh, maka azan juga sila apa? Allahu Akbar, Allah.
Hah? La ilaha illallah. Jadi Khudri bertanya ini, apakah hewan kurban itu akan menjadi tunggangan kita pada hari kiamat, katanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini adalah dhaifun jiddan. Tidak disebutkan dalam kitab At-Talkhisul Habir ya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bunyi hadisnya istafrihu dhahayakum. Riwayat yang lain azimu dhahayakum, perbagus, perindah, perbesar binatang hewan kurban kalian, karena fa innaha matayakum 'alas sirat, karena ia akan menjadi tunggangan kalian pada hari kiamat. Dhaifun jiddan. Makanya Ibnu Arabi itu mengatakan laisa fil udhiyati hadithun sahihun, tidak ada ya hadis yang sahih satu pun yang menjelaskan keutamaan berkurban. Jelas Rih? Nah, wallahu taala alam. Dua. Putih no do. Le madhab Syafi'i putih. La ilaha illallah. Jadi katanya Hudri ini bertanya, kalau kita nyari yang sekitar matanya hitam, lututnya hitam, katanya ya seperti hadis itu jadikan tumbal, katanya. Ini tidak paham, orang tidak paham sunnah Ri. Ini orang tidak paham sunnah. Nabi memerintahkan berkurban dengan cara seperti itu, dengan warna seperti itu. Oh ya, kalau mereka yang mempersembahkan tumbal yang tidak ada urusan, ya. Mereka tidak paham. Yang penting kita berusaha maksimal dalam mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu taala alam. Oh iya kata lu, dua. Hah? La ilaha illallah. Jadi Khudri mengatakan memang sunnahnya itu kita makan dari apa? Daging kurban, itu sunnahnya. Tapi masalahnya katanya ya, jam 2 bareh ya. Jadi kan kalau Idul Fitri sunnahnya makan kurma dulu kan, baru keluar. Tapi kalau ini enggak. Ya kalau Khudri ada penyakit mah asam lambung, makan enggak ada masalah. Boleh, enggak ada masalah. Jelas Ri? Nah, wallahu taala alam. Tuan Jul. Misal oh, terus taib. Hah? Hewan yang apa?
Wallahu a'lam kalau itu ilmunya, tapi sanaya. Ya. Taib, kemudian yang tadi apa pertanyaannya? Dia baik ambil hewan kurbannya, disedekahkan apa tidak? Hah? Oh, tahu kalau dibagi sendiri kemudian disedekahkan tidak ada masalah kalau dibagi-bagi. Karena dalam madhab Syafi'i beliau mengatakan yajibut tasadduq, wajib disedekahkan hewan kurban itu. Nah, Allah taala a'lam. Abu Hirsi. Hah? Oh, terus. Terus baik. Apa namanya? Jadi dia melakukan larangan-larangan kurban tanggal 1 sampai tanggal 9 itu katanya. Kemudian ternyata malam lebarannya ada duit, datanglah uang rezeki dari Allah. Bagaimana kalau dia berkurban? Boleh, tidak ada masalah ya. Kemudian apa yang telah dia lakukan itu ya tinggal beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada sedikit tadi salah para jemaah. Tsaniyah afwan, arti gigi serinya jatuh. Nah, bukan gigi taringnya, yang jatuh gigi serinya. Itu yang makruh. Tsaniyah jamaknya tsanaya. Jadi kalau binatang apa namanya? Herbivora namanya. Ya, antum yang sudah tahu itu. Saya tidak tahu herbivora saya tidak paham. Hah? Memakan tumbuhan. Taib. Jadi kalau dia sudah yang makruh itu yang jatuh gigi serinya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan lain? Berusaha mencari keikhlasan bukan dengan cara berbohong ya. Jadi ketika kan mau disembelih disebut nama kita, tidak ada masalah, kasih tahu deh, tinggal ditulis namanya, yang penting jangan orang banyak tahu. Satu orang insya Allah kita masih bisa menjaga keikhlasan, apalagi dia cuma tukang sekedar apa? Tukang sembelih. Tapi yang kita khawatirkan mulut-mulut yang lain ini, yang hobinya tukang sanjung. Nah itu yang berbahaya. Dan kita manusia ini tidak ada yang tidak haus sanjungan. Meskipun kita tidak berhak disanjung, orang yang berhak dicela apabila dia dicela akan marah. Tapi ketika dia disanjung, dia sangat menginginkan itu. Ara itu meleta cela dinara. Pasti meleta tajam manusia ini, karena ini memang ya tabiat manusia itu seperti itu. Tapi hati ini sulit dijaga, sehingga kita harus menghindar dari perkara-perkara yang merusak hati kita. Nah, Allah taala a'lam. Siapa? Nah, lemu tahu-tahu. Taib. Ini kemarin sudah ditanyakan poin ini para jamaah. Kita beli apa? Hewan kurban katanya. Terus
gemuk, selamat dari cacat, tiba-tiba diturunkan dari dari mobilnya, patahlah dia. Bagaimana hukumnya? Maka kata para ulama, ini tetap sah, ya, tetap sah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Fama hadatsa aibun ba'da ta'yiniha. Adapun kata beliau, cacat yang terjadi setelah dibeli, setelah ditentukannya kurban itu, fa innaha tujzi, maka itu sudah sah. Itu sudah apa? Sudah sah. Itu kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Tsumma hadatsa aib, tsumma hadatsa biha aibun yamna'ul ijza, zabahaha wa ajza'athu. Apa yang terjadi setelahnya dari cacat yang menjadikan dia tidak sah, ya, setelah dia beli, setelah dia tentukan kurbannya itu, maka itu sudah sah kata beliau. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Ishaq dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan tabi'in. Nah, Allahu taala alam. Jadi aman wah. Ya, lamun wah tebel. Siap, baru sedih. Istri berkurban dengan uangnya sendiri, dengan hartanya sendiri. Bagaimana cara dia meniatkan untuk, ya cukup niatkan dalam hati untuk keluarga, jadi sudah. Ya. Atau kalau mau baca doa ketika nyembelih. Nah, ini sudah saya sampaikan beberapa tempat. Saya tukang sembelih ini, ya, disunnahkan berdoa ketika menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal. Sebut nama istri, kemudian sebut nama keluarganya. Nah, misalkan istri antum namanya Fatimah misalkan, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Fatimah wa ali Fatimah. Jadi sudah. Misalkan namanya Wahyu, Bismillah, Allahumma taqabbal, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Wahyu wa ali Wahyu. Jadi, tapi kalau sudah niat, meskipun nggak dibaca sudah sampai. Ya. Kan innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal itu tergantung niat. Jelas tonjol? No, ada yang diiman jelas berarti kurang sekian. Pertanyaannya, hukum menggabungkan kurban dengan akikah. Ya, perkataan ini. Taib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh kurban itu digabungkan dengan akikah. Ini madhabnya Malikiyah dan Syafi'iyah. Madhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan tidak boleh menggabungkan apa? Kurban dan akikah. Ya. Kenapa? Masing-masing ibadah itu, masing-masing kurban itu dan akikah itu punya tujuan yang tersendiri. Ya kan? Akikah itu tujuannya apa? Dalam rangka anak lahir. Ya, kalau kurban ini dalam rangka apa? Ya, menyembelih karena Allah di hari raya Idul Adha dan di hari tasyrik. Masing-masing sebabnya berbeda katanya. Ini alasan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Pendapat yang kedua mengatakan sah, boleh. Ini mazhabnya Imam Ahmad dan mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah.
Alasan mereka simpel, sederhana alasannya. Tujuannya sama, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan. Ya. Tujuannya sama, yaitu apa? Menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu dia penjelasannya, Tuhan. Wallahu taala ala wa ala. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan malam ini para jemaah. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.